Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Prodi Hukum Keluarga semester 2 Universitas Nurjadid akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Samsuri dalam materi hukum pidana Islam. Jadi yang pertama mengenai hak asasi manusia dalam hukuman mati. Mengingat hukuman mati ini kan sudah ada sejak era zaman dahulu, atau bisa dikatakan tradisi klasik jika hukuman mati ini diterapkan masa sekarang tidak relevan karena masa modern ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atau bahkan hak asasi itu tersendiri. Jadi hak asasi manusia ini juga relevan dengan maqasid al-syariah itu atau tujuan syariat. Maksud tujuan tersebut ialah yang pertama memelihara negara begitu. Yang kedua memelihara akal. Yang ketiga memelihara jiwa begitu. Yang keempat ada memelihara keturunan, dan yang terakhir yaitu ada memelihara harta. Adapun pertimbangan mengenai hak asasi manusia ini dalam hukuman mati, yang pertama ada hukuman mati tidak akan menghalang seseorang untuk melakukan pembunuhan atau tindak pidana yang lain itu. Dan yang kedua hukuman mati ini bersifat abadi, yakni tidak bisa diubah juga kemudian terpidana tidak punya dasar yang kuat. Dan yang ketiga hukuman mati berlawanan dengan kebebasan seseorang karena hidup manusia milik pribadi yang bersifat esensial atau tidak bisa diganggu orang lain. Untuk yang kedua untuk jawaban yang kedua yaitu mengenai hudud dan kisos dan takzir. Hudud ialah hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hukuman ini telah ditentukan dan tidak bisa dirubah gitu. Dan juga tidak bisa dilakukan oleh individu lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang kuat dalam hukum semua. Semua harus mematuhinya. Untuk yang kisos ialah segala ketentuan yang sudah ada dalam nas Al-Quran dan hadis begitu. Hukuman kisos ini harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Misalnya seseorang membunuh dengan sengaja, yakni konsekuensinya ialah dibunuh atau sama yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Dan yang takdir dalam nas Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan kejatuhannya begitu, tidak menyebutkan kejatuhannya, tetapi negara diberi ruang untuk melakukan ketentuan dan menetapkan sanksinya. Takdir adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah, ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat yang dan negara juga mempunyai wewenang untuk. Yang ketiga mengenai perbedaan muhson dalam jarimah zina dan jarimah qadhaf. Untuk yang jarimah zina ialah perbuatan yang dilarang oleh agama, bisa dikatakan dengan berzina. Yang dilarang oleh agama bisa dikatakan dengan berzina, dan yang bukan hubungan suami istri. Sedangkan jarimah qadhaf ialah menuju seseorang berbuat zina begitu. Atau mungkin unsur materinya ialah perkataan yang berisi tuduhan zina terhadap seseorang begitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.